Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita membawa ngangkat tema apa ya Dokter? Iya, masih di Kitabus Shalat. Ya. Babnya masih seputar masjid. Kemarin membangun masjid, terus ikut membangun masjid, saweran membangun masjid. Ya. Kalau sekarang ini kalau kita ke masjid boleh bawa barang apa aja, Mas? Iya, kasur atau tali. Membawa barang pribadi ke masjid. Iya, membawa barang pribadi ke masjid. Jadi locker. Iya. Dan juga sudah langsung berbicara siap. Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, ini soal barang pribadi nih ya. Kan handphone itu termasuk barang pribadi. Iya benar. Nah, kadang-kala kan kita tuh suka membeli pulsa tuh dengan handphone, ya enggak? Dan pulsa biasa kalau beli di kios-kios, kalau beli pulsa di mana? Kios-kios Gitu kan. Kan ucapannya makasih aja gitu. Iya, dapat 2M. 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 Kalau belinya di kios-kios, di mini-mini market, dapat 2M. Apa itu? Makasih Mas. Oh gitu. Atau makasih Mbak ya. Makasih Mbak. Nah, aneh bikin perusahahan Kiai. Iya. Nah, ternyata ada sesuatu nih yang terkait dengan urusan pribadi. Iya, tapi jualannya jangan di masjid ya enggak? Emperan boleh kali ya. Namanya VSI. Iya. VSI, jadi kita mau bikin komunitas supaya membeli ulang Indonesia. Kalau komunitasnya udah gede, kita bisa beli perusahaan telco sendiri, insya Allah. Masya Allah. Iya kan? Duit receh, tapi kalau dikumpulin bisa beli macam-macam. Jadi contoh konkretnya kalau beli pulsa hanya dapat di kios itu hanya dapat 2M. Makasih Mas. Kalau aneh dapat cashback. Gimana caranya? Aneh pulangin. Jadi aneh ada biaya admin itu. Ada fee-nya. Ya. Nah, fee yang buat aneh itu aneh pulangin. Masya Allah. Kalau gitu baik kan? Mendingan beli di antum aja. Jualan nggak sekarang? Masya Allah. Baik, ini kan salah satu terobosan. Nah, nanti kita pun akan bertanya lagi sama Dr. Lutfi, terobosannya apa sih setelah dana yang terkumpul ya. Nah, di sini juga ada yang baca hadis, Saudara Kamal ya dari Universitas Bahasa Arab ngomongnya. Coba bahasa Arab. Coba. Kan yang kuliah bahasa Arab. Oh iya benar. Ini Kamal. Kamal namanya ya. Kamal memperkenalkan dalam bahasa Arab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Ahmad Kamaluddin, ana talibun min Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah min Qismil Lughah Al-Arabiyah. Iya. Semester fil fatrah al-khamisah. Semester 5. Khamsah, 5 Khamis Khamsah. Tahunya begitu aja. Kalas. Tahunya kalas. Iya, Khamsah ya. Iya, haji Khamsah ya. Baru pulang nih hatam gitu-gitu. Berapa real nih? Kita udah ngomong kayak bahasa Arab, tadi apa? 20 aja. Iya. Baik. Nah, ini juga di hadapan kita semua nih. Bang pemirsa, ini juga dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta jurusan bahasa Arab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan nih Kiai, ya Dokter, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Qori Eva Rufaida dan juga Saritillah Nikmatur Rasyidah yang akan membacakan ya dari UNJ surat Al-Ankabut ayat 45. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna
ما تصنعون Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita sama-sama simak. Semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, nah ini biasa, seperti biasa nih ya, mungkin Anda sekarang lagi bingung nih, lagi mendapatkan bonus atau mendapatkan gaji dan sebagainya. Biasa kan berpikir, oh saya ingin menyampaikan sedekah, infak. Nah sekali lagi mudah-mudahan yang saat ini melihat acara kami bisa ikut dalam gerakan menghidupkan sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan. Itu yang basic ya. Kalau bagi yang lagi dapat bonus mungkin bisa lebih ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah sekarang kita ingin minta pertanggungjawaban dokter nih, dana yang sudah terkumpul. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jadi software ya, jadi software. Ini warung Ustadz tapi versi ulama. Versi ulama udah betul-betul jadi. Udah bisa dikopi, udah bisa dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia, mobil khusus para pesantren, pesantren atau ustadz. Seperti apa? Tolong lihat di layar kaca. Ini ininya warung ustadz versi ulama. Nah dari ini Ustadz Yusuf mau ngaji sama siapa? Tinggal pilih Ustadz ulamanya. Bahkan yang udah meninggal juga ya? Bahkan yang udah meninggal. Yang kemarin ziarah ke tempat antum ya Dr. Wahbah tinggal klik doang. Dr. Buti tinggal klik. Syekh Mutawalla Sya'rawi tinggal klik. Itu lengkap tuh Ki? Ini ada 3.000 file. 3.000 video? 3.000 video. Ada yang 30 menit, ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam. Allah. Satu videonya. Seri lengkap. Totalnya ada 3.000 video, 450 GB. Allah, kayak tafsir tuh lengkap tuh. Lengkap dari alif sampai ya. Allah. Sampai ya. Tapi syekhnya boleh milih. Untuk tafsir ada Syekh Mutawalla Sya'rawi, ada Dr. Ratib An-Nabilsi, ada Mustafa Bahyawi. Nabilsi Asmaul Husnanya bagus deh. Iya. Berarti ini pahala orang yang pada nyumbang tuh. Iya. Dan ini bentuknya cuma di sini doang, di eksternal ya. Di eksternal. Pesantren-pesantren yang mau kopi aja, nggak usah pakai bayar. Siap. Yang bayarnya apaan? Ininya eksternalnya doang bayar. Bayar tempatnya doang. Piringnya aja. Iya, piringnya aja. Pesantren dari mana? Nanti kalau misalnya ngaji ya termasuk anak bahasa Arab ini. Itu mau ngelihat belajar alfiyah tinggal klik doang. Belajar jurumiyah tinggal klik doang. Ibn Akil tinggal klik. Nggak ada cerita males deh. Nggak ada cerita. Kecuali mereka pada males. Iya, saya jadi kebayang. Bukan rajin nih. Tadi kan antum cerita saat ini yang wafat gitu ya. Ini apakah kalau kita kaitkan dengan ayat Allah itu kan, janganlah kamu mengira wala tahsabanna allazina yuqatilu. Iya. Nah itu kan ternyata masih hidup. Apakah ini juga salah satu interpretasi dari situ? Al-ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Oh, subhanallah. Iya bisa jadi gitu. Jadi umurnya emang pendek ya tapi jadi panjang. Manfaatnya terus. Jadi kalau dulu kan cuma mimpi tuh belajar sama waliullah yang udah pada mati gitu. Sekarang bukan mimpi lagi. Sama kiai dihidupin udah meninggal. Karena rekamannya ditaruh di. Masya Allah. Kalau yang online bisa Ki? Online bisa. Online tinggal buka di warung Ustadz. Interaktif langsung ya dari mana saja. www.warungustadz.com. Nggak pakai Z ya? Nggak pakai Z. Dan nggak pakai Yusuf Mansur. Nggak pakai Yusuf Mansur. Warung Ustadz aja. Iya. Itu langsung ada respon ya Kiai ya? Ada interaktifnya nggak? Iya, nggak ada. Udah ada almarhum. Ini library ya, library. Enggak, karena gini, kayak mungkin ada juga hal yang sangat penting karena sekarang bisa kan kalau itu ke admin. Banyak orang yang galau nih kayak sering kali. Iya benar, malam-malam tuh lagi bingung gitu kan, mau nanya
ada masalah, malu dong kalau nanya. Nah, barangkali ini bisa jadi media juga. Di sini nanya bisa, tapi jawabnya besok, lusa, gitu. Ada adminnya. Tapi ente udah tahu belum obat galau zikir yang paling keren? Apa itu ya? Ini masih suka galau nggak? Enggak ya? Hah? Sering? Maaf. Ini ada wirid bagus mah. Pemirsa udah tahu nih pemirsa mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lu bacanya di depan kaca. Ini wiridnya nih, wiridnya. Ayo ikutin bareng-bareng. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya Mansur. Ya Mansur. Lu baca 11 kali. Coba pecah tuh kaca. Masya Allah. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian kitab ini Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian kitab Sahih Bukhari. Baik, langsung saja kita akan mulai. Dokter, silakan mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Kita ketemu lagi di acara yang banyak sekali yang sudah minat Ustaz Yusuf. Dan ternyata banyak artis juga yang nonton. Iya. Iya, katanya karena kajian kita benar gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Ada konten. Iya, ada kontennya dan berterusan. Karena itu babnya pun berterusan. Sesuai dengan ada di Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita masih di Kitabus Shalat, babnya sudah pindah ya. Bukan bab binaul masjid, bangun masjid udah minggu kemarin. Yang sekarang adalah bab di Sahih Bukhari-nya bab nomor 66. Bab ya'khudzu binusulin nabli idza marra fil masjid. Ini kalau orang lewat masjid itu bawa barang, boleh atau enggak? Kalau umpamanya bawa barangnya apa? Kan tergantung. Yang di sini kan yang diceritain bawa panah. Kalau bawa panah atau bawa pedang, itu ujungnya harus diapain? Naroknya harus kayak gimana? Kan ini kan sesuatu yang kadang-kadang membahayakan. Iya. Nah, kalau yang membahayakan boleh enggak masuk masjid? Kalau boleh masuk masjid, letaknya taruhnya di mana? Di pojokan atau di tengah atau di mana? Nah, yang itu yang akan kita kupas. Nah, kaitannya dengan yang sekarang kan orang kan kadang-kadang bawa ransel ya, Boleh nggak bawa ransel ke masjid? Terus bawa HP, boleh nggak bawa HP ke masjid? Kita baca dulu tagnya, nanti baru kita kupas, boleh atau tidaknya. Silakan Ustaz baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahumullah, babu ya'khudzu binusulin nabli idza marra fil masjid. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Sufyan qala qultu li Amrin asami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu marra rajulun fil masjid wa ma'ahu sihamun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik binisaliha. Ya, baik. Ini hadisnya dari Jabir ya. Sufyan nanya kepada Amru, ente pernah dengar belum riwayatnya Jabir yang bercerita bahwa ada seorang laki-laki lewat masjid bawa panah. Bawa panah dibolehkan sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah bolehin. Habis itu Rasulullah ingetin, amsik binisaliha. Ente jangan pegang ujungnya, pegang yang tajamnya. Apa maksudnya? Boleh bawa senjata ke masjid, tapi kalau yang sekarang nih pistolnya ya dikunci atau disarungin. Kalau belatinya diiniin. Boleh membawa barang ke masjid, termasuk barang yang membahayakan, tapi hindari hal-hal yang membahayakan. Pesannya di situ. Pesannya di situ. Ada teks hadisnya lagi. Satu lagi kita baca dulu. Babnya loncat sedikit ya. Bab al-murur ya. Al-murur fil masjid. Kayak apa hadisnya? Ntar kita gabung dengan hadis yang pertama. Silakan Ustaz.
Qala Imam Bukhari rahimahumullah babul murur fil masjid. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah qala sami'tu Abu Burdah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina binablin falyahuz ala nisaliha la ya'kir bikafihi musliman. Iya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Dari Abu Burdah dari Rasulullah SAW bersabda, man marra fi syai'in min masjidina, barang siapa yang lewat masjid kami, au aswakina, bukan cuma masjid, akan tapi juga pasar-pasar kita. Binablin, dia bawa sesuatu yang tajam ya. Falyakhuz ala nisaliha, dia pegang yang atasnya, jangan pegang yang bawahnya. Biar apa? Biar menghindari dari membahayakan orang muslim atau menakutkan orang muslim. Jadi fikih besarnya kita boleh bawa barang ke masjid ya, bukan berarti masuk ke masjid harus pakai sarung sama peci sama koko doang, nggak boleh bawa yang lainnya. Boleh kok, persyaratannya jangan yang membahayakan, atau sekarang nih bahasa yang sekarang, jangan yang mengganggu. Kalau umpamanya bawa juga yang membahayakan, boleh asal dibuat tidak bahaya. Kalau yang mengganggu, boleh membawa yang mengganggu seperti HP atau kamera, tapi jangan digunakan ketika di dalam masjid. Silent. Emang sekarang kalau jadi imam tuh, saya Agus ya, nggak cukup cuman sawu sufu vakum. Nggak cukup cuma rapatkan barisan, enggak. Ada satu lagi, matiin handphone nih. Penting itu. Tapi saya suka lihat kalau, mohon maaf gitu ya, kadang-kala lagi di Masjidil Haram itu tetap bunyi pegang ya. Iya, pegang, lihat masukin lagi. Itu gimana tuh orang Arab ya, itu? Batal tuh kalau misalnya udah komunikasi sama bentar ya, orang. Bentar sholat. Bentar ya. Kalau ambil handphone, handphone dimatiin, itu nggak apa-apa. Kalau baca? Kalau baca nggak membatalkan, Zat. Baca SMS gitu. Contohnya kan jemaah haji kan pakai tuh yang Kabupaten Blitar gitu kan, dipakai tuh. Kita baca nih di belakangnya nih, Kabupaten Blitar. Asal nggak pakai suara, cuma dalam hati nggak apa-apa. Kalau handphone? Kalau handphone baca. Habis sujud nih cek status gitu. Niat amat ya. Alah, suka begitu kan ngaku aja lah. Enggak, kalau ini real kejadian, Ustaz. Ini kalau di haram begitu. Jadi ini saya ngajinya di yang tadi nih, Ustaz. Saya ngajinya di sini nih. Kalau ngeliat kaca, ini di sama Dr. Buti. Di Hikam atau Illah nih. Beliau bilang, kenapa sih sholat kita tuh belum sampai ke tanha anil fahsya'i wal munkar. Beliau lagi jelasin soal hikam ya, kata-kata mutiara yang dikatakan oleh Ibn Atta'illah Az-Zakandari. Beliau bilang kayak begini, ente sholat tapi sholatnya nggak sempurna. Nggak sempurnanya kayak apa? Mobil mikirnya bercabang ya. Mikirnya nih antum mobilnya kan bagus, Ustaz ya. Yang mana nih? yang diparkir kan bagus. Itu kan 300 km mampu tuh. Iya benar. Cuman antum gasnya cuman gitu doang. Atau antum bannya kempes. Bisa sampai 300 enggak bisa. Jalannya gajlogan, jalannya tikungan, bisa enggak digeber sampai habis? Enggak bisa. Enggak sampai maksimal. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholatnya assalamualaikum langsung tabrak handphone, iya benar. Ya nggak bisa tanah anil fahsya'i wal munkar. Iya benar. Apalagi bunyi langsung baca gitu. Iya benar. Baca taruh lagi. Ya. Taruhnya yang jauh ya, Sate. Apanya? Taruhnya yang jauh dikit. Yang jauh dikit. Habis itu takutnya hilang. Selamat ya. Gak termasuk ya, pilihannya apakah matiin atau silent. Kalau silent sih oke, silent. Tapi kalau orang yang men-silent HP-nya, ini jelek nih Ustaz nih. Abis assalamualaikum tuh yang diingat bukan subhanallah. Oh benar, langsung cek ya. Langsung cek. Iya benar. Udah pokoknya matiin aja. Kan matiin dah. Ntar paling sejam lagi baru inget, baru nyalahin kan enak tuh Ustaz. Iya. Nah terus gini, ya ini kan kalau itu kan barang yang membahayakan atau mengganggu. Iya. Kadang-kadang kan mohon maaf di handphone kan isinya banyak yang aneh-aneh iya tuh. Itu masuk ke masjid tuh gimana? Anehnya gambar apa gitu. Ya. Ada pengalaman soalnya gimana? Ya, ini juga dilihat dari pengalaman orang lain sebenarnya.
Iya benar, ini penting pemirsa. Iya. Jadi jangan nyampur-nyampurin barang juga. Ya kita bercampur, kadang-kadang di handphone ada Quran ada, tapi yang begonoan juga ada gitu. Kalau bisa jangan. Di partisi begitu ya. Iya. Handphone diambil Allah kan kita nyangis nanti. Iya, boleh atau tidak? Masalahnya kan ini bisa hidup bisa enggak gitu. Bisa hidup atau enggak. Kalau dari sisi adab, bukan masuk masjid yang nggak dibolehin handphone itu. Masukin masukin gambar itu ke handphone yang nggak bolehin. Itu dari awal aja udah nggak boleh, apalagi ini dibawa ke masjid. Cuman kalau emang yang udah ada gitu, ada gimana nih Ustaz? Kalau udah ada gimana? Gampang aja, delete aja. Iya benar. Saya delete dah. Delete demi apa? Demi khusyuk salat di masjid. Demi salat saya khusyuk, berarti hal-hal yang seperti itu, yang begonoan kata saya besok, itu dibuang. Jadi ntar sholatnya bisa khusyuk. Oke, kalau nyolokin di masjid tuh kategorinya nyolong bisa nggak? Ngecas di masjid. Harusnya bayar 3.000 gitu. Ada inian ya. Masjid kan lillah, dari kita untuk kita. Ketika untuk kita kan berarti kan kita boleh manfaatin. Nah, cuman kan di zaman Rasulullah itu kan ada tempat khusus yang buat bersama, buat umum. Contohnya kan Rasulullah taruh tuh di tempat yang pojok sebelah kiri depan. Nah, itu mau naruh pisang di situ, sebentar juga habis. Naruh duit di situ sebentar juga karena tahu itu buat umum. Karena tahu buat umum. Siapa aja yang lewat situ dan lapar boleh ngambil. Enggak usah pakai assalamualaikum, enggak usah pakai izin. Kenapa gitu? Karena memang untuk dikhususkan buat umum. Air, duit, apa segala macam, pokoknya kalau yang di situ bahasanya Mas Agus ini halal. Yang di situ halal. Karena aneh suka perhatiin tuh ya kalau di Masjid Haram teman-teman kita itu, kadang-kadang dia nggak mau pindah di satu posisi tertentu, nggak mau pindah. Ketika ditanya kenapa lu nggak mau pindah, ada colokannya Ustaz. Masjid Nabawi, Masjid Haram gitu. Kelakuan lo mana di mana nyolokin. Jadi biar sekalian ya. Etikanya gini, kalau emang dibolehkan sama pengurus masjid, ini untuk darurat ya, untuk komunikasi, mungkin gantian ya, jangan dikuasain ya. Atau enggak kita dengan kesadaran ganti tadi tuh berapa masukin tuh kerennya. Cuman kan repotnya di Masjid Nabawi mana ada loketnya Ustaz? Iya nggak ada loket, ada keropang. Iya. Nggak ada bener, geragetan juga ya. Kamu sedekah gimana? Nah terus gini lagi nih dokter, kalau tadi bicara mengenai ketidakbolehan kan tadi takut membahayakan orang atau mengganggu. Nah sekarang misalkan gini, ketika mau bawa barang pribadi, misalkanlah mobil gitu ya. Nah itu kan mobil kan banyak model itu, dari yang jelek sampai yang bagus gitu. Nah apakah ada juga kekhawatiran dari sisi kesenjangan sosial misalkan, ketika orang datang ke sono dengan bawa yang mewah, wah siapa nih gitu. Kelihatan yang muncul tuh adalah mungkin entah itu pengen dilihat show off itunya. Nah itu gimana kalau kayak begitu? Iya. Lebih hebat daripada itu Mas. Itu masukin ontak ke masjid, itu boleh. Ke dalamnya. Ngapain ontak ke dalam masjid? Ada babnya di sini. Zaman dulu. Tapi zaman dulu dan kita berpikirnya juga begitu Ustaz. Itu nggak ada zaman dulu mah. Ini dalam kondisi tertentu. Ini yang penting makositnya itu ada gitu. Iya. Nah sekarang ini kita mau ke situ mau ngapain? Kalau misalnya nawaitunya mau sombong, pamer, maka riaknya itu udah nggak boleh. Bukan masalah masukinnya. Bukan malah masukinnya. Terus kalau mobil kita nih mobil tinja masuk ke masjid boleh atau enggak? Asal dia nggak bocor nggak apa-apa. Yang masalah udah bocor. Nah, secara hukum fikihnya kan gini, orang habis main bola keringetan, bau gitu. Kebetulan main bolanya udah jam 11. Nah, sampai jam 11:30. Pas udah selesai azan tuh. Kita mau langsung ke masjid, nggak bisa keburu ke rumah mandi dulu, nggak bisa. Nah, kalau emang keringat ente bau banget, asem banget, maka hukum fikihnya nggak boleh ke masjid. Nah, alasannya adalah karena mengganggu jamaah yang lain. Iya benar.
Benar, makanya disuruh bersih dulu. Bersih dulu. Ada hadiah tertentu dari Allah dan Rasulnya ya. Betul. Buat siapa yang wudu, menyempurnakan wudu dia jalan bener. Terutama siwak apa segala macam ya, biar begitu assalamualaikum yang sebelah nggak pingsan itu kan. Iya. Pingsan. Tapi perhatian lo bener lo. Ini jamaah tuh kalau ke masjid pakai minyak wangi, ape, berkumur gitu. Penting ini. Begitu di Allahu Akbar sebelahnya langsung puasa. Bergeser-geser. Iya. Ini boleh kita jadi biasain Ustaz ya. Karena kondisi apalagi di masjid-masjid pasar ya, masjid-masjid yang banyak orang lalu lalang, disiapin ya? Itu disiapin minyak wangi. Iya, sehingga tidak sedekah. mengganggu. Iya. Kalau yang di sini yang bab kita nih, boleh nggak pasang detektor untuk ke masjid? Waduh. Nah, prinsipnya boleh. Cuman mahal itu kan. Boleh mahal. Wah, bolehnya kan sebenarnya kan Rasulullah bilang, wahai yang bawa barang yang membahayakan, tolong itu disimpan dengan baik, jangan sampai membahayakan orang lain. Nah, ini karena nggak semua orang mengerti, pengurus masjid bikin detektor untuk keamanan, boleh atau tidak? Boleh. Atau locker lah ya. Atau kalau enggak lah locker. Saya di haram tuh kan ada locker tuh. Saya doain nih pemirsa mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci ya. Amin. Ya, mahasiswa-mahasiswa doanya jangan cuma bisa ke tanah suci. Kalau jadi mahasiswa doanya mesti the winner. Mesti panjang, luas, lebar, banyak. Ya Allah, bikin saya bisa ngeberangkatin ibu, bapak, keluarga, turun-turunan gitu harus jadi. Kita doain lah. Nanti kalau ke Masjidil Haram itu ada loker-loker tuh ya, Zat. Ya, bagus betul. banget, cakep. Subhanallah. Tetap aja naruh pada berantakan juga gitu. Habis jutaan orang. Terus satu saat ini. Kalau kita melihat ini saya dari film yang saya lihat gitu ya. Kan Umar itu wafat dibunuh oleh seseorang yang membawa belati itu. Dan itu di masjid ya. Nah, artinya itu kan barang itu ternyata lewat dari deteksi. Betul. Seharusnya ini kan orang yang bandel yang nggak patuh itu Ustaz. Terus pertanyaan, ada gak orang yang bau keringat masuk ke masjid? Banyak banget. Mungkin dia nggak ngerasa bau kali, satu masalahnya. Termasuk kita juga. Karena kita juga. Harusnya kan orang yang keringatnya bau jangan masuk masjid. Mandi dulu gitu, bukan masuk masjidnya haram, enggak, tapi mengganggunya itu jadi haram. Nah, ini orang membahayakan. Jangan bawa barang yang membahayakan kalau tidak bisa dibungkus dengan baik gitu. Jangan. Nah, yang kasus di Umar bin Khattab kan ini emang nawaitunya udah jelek. Nawaitunya jelek ya nggak bisa diapa-apain. Nggak kelihatan juga waktu itu ya berarti ya diumpetin. Kayak tadi itu ya termasuk kayak misalnya kalau mahasiswa bawa tas yang gede gitu. Mungkin posisi sholat kali ya. Jangan di tengah di posisi sholat nih. Posisi sholatnya di pinggir. Jadi nggak makan softnya orang. Betul Ustaz. Ini kan kadang-kadang orang ya bawa tas ditaruh di sampingnya. Nah, itu kan makan soft terus orang. Sampingnya lagi orang mau bikin sobaannya baru nyambung lewat setengah begini Ustaz. Berarti ini putus kan berarti putus. Taruhnya di mana? Ya lebih baik taruh di depannya atau yang tadi Ustaz Yusuf bilang, ambillah posisi pojok. Posisi tiang, atau depan imam aman deh. Iya. Naruh ininya tasnya maksudnya. Nitip imam. Bayar lo memang. Kalau ketemu sama yang kayak begitu, tasnya sebaiknya kita apain? Kita pindahin. Iya, pindahin ke depan dia biar nggak dicurigain, Mas. Iya, benar. Pindahin ke depan dia. Taruh depannya benar. Nanti kalau umpamanya ya, ini kan tas nih. Kita sujud gitu, bawa kita tas, boleh atau tidak? Boleh. Nah, itu berarti tuh boleh. Nggak usah dipinggirin dulu, tarik lagi, nggak usah. Taruh di depan ya. Iya. Walaupun nggak sejajar, Ki. Mas Agus. Walaupun nggak sejajar. Nggak sejajar gimana? Maksudnya bukan di karpet gitu. Kan jadinya kan ke atas dikit. Enggak kan enggak harus sujudnya harus kena ini. Harus kena tanah. Jangan kena atas maksudnya. Jangan kena atas, kena tanah. Yang repotnya kan kalau dalamnya ada video yang jelek gimana? Kayak itu lagi. Masalah lagi. Masalahnya video yang jelek tuh jangan dibeli dulu atau dibuang aja. Baru masuk masjid, malu sama masjidnya. Iya. Masya Allah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda dulu. Yai, setelah pesan-pesan kita bersama kami dalam kajian Kitab Sahih Bukhari.
Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami dalam kajian Kitab Sahih Bukhari, juga kepada para donatur gerakan menghidupkan sunnah yang sudah rutin menyampaikan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu program yang bisa juga memberikan keteduhan kepada Anda. Amin, ya Allah. Sekaligus semangat juga bahwa ternyata donasi yang disampaikan itu insya Allah akan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh Dr. Lutfi. Baik, kita baca Fatihahnya sekali. Ya, silakan Dokter. Yusuf nih ya, mumpung ada beliau nih. Iya benar. Fatihah. Kita doain mudah-mudahan yang pada sedekah, anaknya pada cinta sama Rasulullah, turunan-turunannya pada cinta sama Nabi, dianya juga cinta sama sunnah-sunnah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Ya, sekarang kita persilakan ya kepada rekan-rekan mahasiswa. Wih, gaya rekan-rekan kayak temenan aneh loh. Adik-adik. Untuk bertanya, silakan. Siapa dulu? Tolong disebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Humaydi Yahya. Saya ingin bertanya nih Ustadz. Kalau misalkan kita pulang kampus nih Ustadz, terus kita naik motor. Nah, habis di jalan itu ada azan maghrib nih, udah azan maghrib waktunya. Terus kita sholat nih. Nah, kita sholat. Terus kalau misalkan baju kita nih Ustadz, kalau di belakangnya ada tulisan nih panitia apa gitu, terus apa gitu, itu kan mengganggu juga Ustadz. Iya. Tulisannya I'm jomblo. Iya. Itu kan mengganggu juga Ustadz. Galawers. Itu gimana ini Ustadz? Ya, terima kasih. Ganggu orang nggak gitu pertanyaannya ya? Iya. Boleh nggak gitu? Baik, kita kumpulkan dulu Ustaz ya. Silakan untuk yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fitriana. Saya ingin bertanya, jika tadi dijelaskan bahwa handphone yang ada video-video gitunya nggak boleh dibawa ke masjid, bagaimana kalau handphone kita berisi Al-Quran atau hadis-hadis gitu? Kan banyak tuh ya sekarang. Itu masuk kamar mandi, itu gimana Ustaz? Iya, baik. Iya, terima kasih. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mastur. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita ketika sholat Jumat, khatib sedang memberikan khutbah, di samping kita ada orang yang sedang bermain HP seperti itu, sehingga kan mengganggu kita juga. Sedangkan jika kita mengingatkannya, itu kan sepertinya hukumnya tidak boleh. Seperti itu. Kamu merasa terganggu? Iya. Lihat emang. Apa? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia terganggunya handphonenya kok lebih bagus. Ya, berikutnya terganggu syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miatul Hasanah. Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah menemukan di suatu masjid itu terdiri dari 2 lantai, dan di lantai pertamanya itu ada LCD, dan suatu saat mic yang lantai atasnya itu mati. Dan bagaimana hukumnya jika para jamaah yang di lantai pertama itu melihat ke arah LCD tersebut? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan siapa duluan ini? Kelihatannya 4 kelut semua. Ya, saya separuh, saya disuruh separuh. Soal tulisannya, tadi kita katakan bahwa membaca, buat orang membaca itu tidak membatalkan. Cuman kan kita ini sholat itu kan ada etikanya juga. Pakaiannya kita udah bahas nih babnya nih, bab pakaian. Pakaiannya boleh kok warna-warni, boleh. Tapi jangan yang bertulisan, yang takut mengganggu orang. Yang belakang. Yang belakang. Atau bergambar ya, gambar tengkorak. Gambar tengkorak mau masjid, ini orang mau sholat atau enggak sih? Mungkin itu mengingatkan kematian kali Ustaz. Nah, di masjid-masjid kan sudah ada tersedia inian apa namanya sarung ya, untuk mengganti celana. Nah, bagaimana kalau di masjid ada jas? Allah. Sebagai untuk bagi yang sarungan, bagi yang kaosnya itu tulisannya macam-macam,
pakai dulu tuh jasnya. Itu mah bisa belaga belum pulang dia. Enggak, tulisannya di jasnya ada belakang tulisannya juga milik masjid gitu. Tetap juga ya. Tapi ini menarik loh, Ustaz. Ide ini boleh diinikan. Jangan tapi yang sebagian mahal. masjid udah kayak sebagian masjid udah pakai baju koko salinan ada. Baju koko salinan. Dan dia laundry harian ada. Ya. Beberapa masjid ada. Kalau yang buat perempuan kan mukena udah lumrah ya. Nah buat laki nih. Iya benar. Tapi memang ini coba ya. Dulu saya itu kan tukang nganter-nganterin ayam. Saya rasa gitu ya, kenapa Allah ngangkat derajat. Salah satunya emang memperlakukan sholat itu membeda. Jadi ketika saya nganterin ayam, Gus, saya tuh bawa pakaian gitu. Jadi ketika mau sholat duha di tempat restoran Padang, saya motong ayam kemudian nganter-nganter ke restoran Padang. Begitu saya nganter, yang lain pada nungguin kwitansi, ana ke musola di restoran tersebut, Ustaz. Kemudian ana bawa salin gitu. Nah, ana rasa salah satu itulah yang membuat barangkali juga Allah memuliakan, karena kita memuliakan Allah. Kan kadang-kadang kita lihat ya, banyak orang-orang yang ketika mantenan dia rapinya minta ampun. Dia pakai batik, dia kadang-kadang pakai jas dan wangi segala macam. Tinggal ke masjid ya pakai kaos. Ya, dia kemudian pakai celana jeans, dan kemudian hal-hal yang membuat Allah akhirnya dia tidak memuliakan Allah gitu. Padahal ini kan rumah dia. Sedangkan kita kalau aneh pernah ceramah nih diundang ke istana gitu. Begitu turun aneh nggak boleh masuk. Kenapa? Karena aneh pakai sendal gitu. Nah, sedangkan istana aja punya adab gitu kan. Harusnya kan ke Allah lebih punya adab lagi. Bagaimana pakaiannya rapi, bagus, dipisahin antara pakaian sholat sama enggak. Makanya sekarang pakai sepatu, Ustaz. Iya gitu. Kira-kira. Nah, usahakan kita gitu ya. Bawa aja lah gitu. Bawa aja salinan. Sewaktu-waktu kita kayak begitu kan kita bisa salin gitu. Baik. Yang kedua soal handphone berisi Quran dan berisi hadis. Masuk kamar mandi. Kalau umpamanya statusnya tidak dibuka, maka boleh. Tapi kalau statusnya lagi dibuka, lagi on Qurannya atau hadisnya, maka jadi tidak boleh. Atau ringtone atau misalkan bunyi apa? Kan kadang begitu ditelepon bunyinya waqiah atau apa gitu. Nah, kalau gitu. Nah, itu itu jangan harusnya di offin, silent lah. Silentin. Di beberapa negara Arab itu ringtone Quran diharamin karena itu alasannya. Bukan karena nggak boleh, akan tapi karena takut. Lupa juga kan orang mau masuk, apalagi lagi kebelet kan, mana keburu pakai mati-matiin. Tapi kalau buat dakwah baik boleh tuh, bagus banget kan. Betul. Kalau nggak sengajain aja hidupin terusnya kan di kereta apa di apa. Telepon. Oke, terus yang berikutnya. Yang LCD tadi, Ki. Yang LCD sebenarnya boleh gak sih nggak pakai LCD? Boleh. Terus pakai LCD juga boleh pakai LCD. Yang salah kan kalau nih yang makmumnya nih akhwat nih ngelihat nih ikhwan ganteng juga ya. Yang nggak boleh yang itu, Ustaz. Tapi kalau umpamanya cuma ngelihat gitu sebagai panduan untuk sujud dan ruku, itu boleh. Nggak ganggu konsentrasi dia. Asal itu kalau misalnya ganggu, mendingan duduknya sebelah sana dah. Gangguin aja. Ini umpamanya ini lagi jomblo nih, jangan ngeliatin LCD, mendingan ngeliat temennya yang Allahu Akbar yang di depannya. Takut dia lagi nyari mana nih akhwan yang gantengan dikit gitu kan. Udah ganteng soleh lagi kan. Modus. Baik. Tadi yang satu belum tuh status. Kalau khutbah. Beliau nih. Iya, jadi begini jawabannya. Nanti disampaikan sama Kiai Lutfi. Silakan Kiai. Fatwa soalnya fatwa aja macam-macam ya. Ini kalau kita lihat orang lagi main batu, kalau zaman dulu kan main batu. Kan tanahnya pasir, pawanya pasir, main batu itu ambil korek-korek kayak gini, kita bilang jangan main batu gitu. Kita sendiri udah dianggap fakot lagoh. Udah mengurangi pahala, udah bikin masalah nih kita nih. Apalagi orang yang BBM-an. Kan sama zaman dulu mainannya adalah
pasir dan batu. Zaman sekarang mainannya adalah Facebook, Twitter. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Terus kayak gimana? Di sini yang letaknya harusnya orang yang ke masjidnya itu udah tahu etika sholat. Etika sholat ya kalau udah mau Jumatan, jangan lagi berhubungan dengan hal-hal yang seperti atau itu. Takmirnya yang ngumumin atau takmirnya yang terpaksa tadi itu suku pakupnya diganti atau ditambahin dengan matikan handphone Anda atau disita atau sekarang ada model baru nih, saya ngajar di Skopindo Ustaz. Skopindo itu sinyalnya bener diacak tuh ya. Diacak. Matiin tuh. Khusus untuk masjid itu. Khusus untuk masjid itu. Kapok dia ke situ. Bener ya. Tapi itu bagus itu. Bagus. Iya bener. Berarti para pengurus masjid yang kebetulan ikut kajian kita. Boleh tuh boleh. Beli nggak tahu harganya berapa. Nggak mahal tuh. Nggak mahal ya. Nggak mahal. Berarti blank semua. Blank semua, nggak ada yang main HP udah. Iya benar. Udah, kalau main game masih tetap bisa. Iya, Masya Allah. Iya, tapi benar dong ngeganggu orang judulnya kan. Bab kita kan jangan sampai ngeganggu orang. Nah, apa saja yang mengganggu orang, membahayakan, akhirnya kita kemudian bisa menjawab bahwa itu jadi nggak boleh. Terus, kalau bukan waktu sholat boleh atau tidak kita lihat ya, atau kita lihat isyaratnya. Iya. Kalau masih ada kalau waktu bukan waktu berjamaah. Iya, kalau nggak nih, tolong. Kalau nggak waktu sholat boleh nggak? Iya, nomor 69 bab ini ya. Maksudnya nggak berjamaah, bukan waktu berjamaah. Bukan lagi orang waktu sholat. Iya, waktu pas berjamaahnya gitu. Pas udah selesai sholat kan nggak ada orang sholat tuh. Kan ada jeda waktu ya. Jeda waktu antara zuhur ke asar ada yang kosong. Boleh nggak kalau orang buka handphone, buka apa di luar waktu sholat gitu. Kan waktu sholat tetap waktu sholat. Maksudnya setelah dia sholat, setelah dia berjamaah. Iya, gitu. Setelah dia berjamaah nggak ada lagi. Tolong 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahumullah. Babu ashabil hirabi fil masjid. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'din an Salih ibn Kaisan Ali bin Syahabin qala akhbarani Urwatu bin Zubair anna Aisyata qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal hawasyatu yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim. Iya. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aitu Rasulullah, aku ngelihat Rasulullah satu hari di depan pintu rumah beliau dengan pintu masjid kan emang nempel. Di masjid ada orang Habasyah lagi main pedang. Sedangkan Aisyah nonton orang main pedang di belakang bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang pundaknya Rasulullah ada bahasa kitanya. Pundaknya ngelihat ada orang Habasyah lagi main pedang. Artinya apa? Kalau di luar waktu sholat yang emang orang pada sholat semua, boleh gak kita buka handphone? Boleh. Boleh gak kita nelfon? Boleh. Boleh gak kita makan? Di tema sebelumnya, boleh gak kita makan? Boleh. Boleh gak latihan pedang? Boleh. Nah terus gini juga nih dokter, kadang-kala kan ada orang yang terlambat ya sholat. Nah biasa ada juga kan masjid begitu selesai sholat langsung kultum atau apa. Nah pasti kan kultum suaranya itu sendiri kan mengganggu yang sholat yang datangnya belakangan. Itu gimana tuh? Di kemarin kan antum nggak hadir Ustaz. Oh iya benar. Ustaz. Kan ini mengganggu, jadi masih mengganggu maksudnya. Nah di tema yang sebelum ini itu kan Rasulullah ngasih kultum abis sholat. Abis kultumnya lama atau enggak? Kultum sebentar. Terus ada enggak orang sholat? Wallahu alam enggak diceritain di situ, tapi Rasulullah menegur ada yang sholat waktu sholat jamaah sholatnya enggak kurang khusyuk ya, masih main-main. Rasulullah berdiri nasihatin. Rasulullah bilang, jangan dibilang saya tidak tahu orang yang sholat di belakang, karena saya dikasih penglihatan bisa ngelihat ke depan, bisa ngelihat ke belakang. Allah. Jadi ketahuan tuh ada yang bercanda dan tidak hebat tidak Rasulullah. Masya Allah. Nah walhasil gimana kasus Mas Agus? Yang salah sebenarnya yang terlambat datang.
Atau minimal mungkin kalau memang dia benar-benar terlambat, tunggu dulu kali. Tunggu dulu, betul. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Atau dibikin posisi sehingga tidak terlalu terganggu, Mas. Bukan speaker kayak susah, gimana caranya posisinya? Yang masjidnya speakernya dikhususkan buat jamaah yang depan. Oh, susah kayak. Kayaknya bisa, sekarang kan teknologi. Ribet. Teknologi. Emangnya masih haram gede. Ini. Masjidnya kecil. Tapi saya kira anu lah, enggak terlalu ngeganggu ya enggak. Kecuali orang main musik kali. Kalau kultum sih saya kira enggak apa-apa lah ya. Enggak, sampai sore kan suka dengerin. Oh iya ya, oh begitu maksudnya gitu. Gimana dong? Enggak, itu maksudnya elunya aja gitu. Lah kan dia menyampaikan kebaikan kadang-kadang oh benar itu. Merenung gitu ya. Sambil sholat merenung. Wah, pas begitu. Enggak apa-apa kali kayaknya. Itu kan sebaiknya antara ilmu sama sholat sunnah ya. Kadang-kadang kan orang bukan sholat wajib loh, Mas. Ada kultum nih, dia memilih sholat sunnah. Harusnya ilmu aja ya. Ulama sepakat ilmu lebih penting, lebih afdol atau lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah. Harusnya orang-orang yang mau sholat sunnah, udah pahalanya lebih gede dengerin ini. Nah ini kayak jadi nanya juga nih. Aneh nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kita kadang lagi ceramah jawab nih. Sendiri nggak apa-apa juga. Ini lagi ceramah nih. Itu ada orang di depan kita ini sambil denger sambil zikir. Iya. Dia pegang tasbih gitu. Aneh kadang-kadang suka ngomel tuh. Iya. Pak, ente mau zikir apa mau dengerin aneh ceramah? Kalau emang mau zikir aja. Aneh ya tunggu ente selesai dah zikirnya. Iya. Tapi kalau emang ente mau, kita sepakat dulu nih, tasbih taruh dulu. Nah itu aneh salah gak tuh ngomong? Enggak. Saya juga menemuin Ustaz ya. Cuman antum berani negor langsung, ana nggak enak menegur. Aneh sih negor aja. Kan masalahnya mengganggu gitu. Paling kalau yang stres bunyi gitu, waduh. Di depan dia baca Quran, kita lagi ceramah, baca Quran gitu. Ini kan sebenarnya orang yang kayak begini orang yang nggak ngerti, Ustaz. Nggak ngerti. Orang nggak ngerti. Kalau umpamanya dia ngerti, enggak kok. Dia akan tutup paling enggak menghargai orang ya. Dia akan dengerin ceramah atau di pojok mana di keluar masjid ya, di luar masjid dia baca Quran deh. Masih mendingan itu. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Nah, terus kalau dia tadi afdol antara tadi ya salat sunnah. Kalau sama kan biasa orang salat itu setelah salat kan langsung zikir. Yeah. Tapi ada juga kadang-kala yang habis salat langsung kultum. Yeah. Nah ini gimana tuh menghadapi situasi yang gini Kiai? Ada orang yang pengen zikiran, lah kok jadi kultum sih? Nggak zikir bareng dulu misalkan kayak gitu. Abdolnya dua-duanya diambil, zikir dulu sebentar, habis itu kultum. Kalau mau lebih wise sebenarnya, biasa kalau kultum itu kan kadang-kadang suka ada tamu ya di masjid. Yang Abdol sih sebenarnya DKM ngumumin, nanti habis sholat kita mau ada kultum nih dari Kiai Lutfi. Kebetulan dia lagi ada izin Allah di masjid kita. Sehingga orang-orang yang pada pengen zikir, pengen doa, dia udah ancang-ancang duluan, gitu kan? Begitu selesai sholat dia udah ancang-ancang apakah dia memang pulang gitu mundur atau memang dia terus. Kalau kata sih gitu. Subhanallah. Nah baik, Kiai, ini seperti waktu kita sudah hampir habis ya. Tapi satu hal yang kalau saya tarik benang merah ya dari apa tema kita ini, bahwa Islam itu sangat menghargai private, hal-hal yang private tentang diri seseorang ya. Jadi orang tuh boleh memiliki sesuatu, boleh, itu kan hal-hal yang private banget gitu. Jadi di masjid saja pun boleh dihargai yang namanya hak pribadi seseorang. Saja ganggu sama membahayakan. Betul. Nah itu kira-kira bagaimana? Ada ini Kayak sebagai akhir perjumpaan kita nih. Kayak yang sekarang juga banyak yang mengganggu ya. Ini saya nih, saya sholat seringan di belakang ya, bukan di sholat pertama nih. Sholat di depan saya anak muda, pakai kaos yang gaya baru tuh. Lihat pantat mulu Ustaz. Oh iya benar. Ya Allah ya Robbi. Street. Iya nih kitanya jadi kagak enak, dianya juga batal. Pas rukuk gitu ya? Iya, pas ininya rukuk kelihatan sujud, belahan belakangnya. Ini sama-sama laki masalahnya kan? Iya. Enak. Enggak, itu bukan kaos ya Kiai, celananya sebenarnya.
Enggak, kaosnya juga. Kaosnya juga. Ini enggak pakai celana, enggak pakai. Ini orang-orang yang kayak begini saya hampir bilang ya, ini enggak ada nawaitu sholat dia. Bahkan dia boleh jadi ini kan ada juga isyaratnya kan, ada orang berbuat baik, dia nyangka baik padahal dia nggak baik. Nggak baik kayak gitu. Dia nawaitinya pengen sholat tapi dengan kebodohannya akhirnya menjadi mengganggu orang lain. Yang lihat berapa? Yang lihat kan bisa berapa orang tuh di belakang, Ustaz. Mau dilihat kayak gimana, nggak dilihat gimana? Ya mungkin disitulah peran kita yang ngasih tahu kali ya. Betul. Sama tadi ide jas itu. Iya. Saya kira perlu disponsori sama WNJ nih. Ente maksud gini, begitu lu selesai, jasa kumpul-kumpulin. Itu. Wakafin di masjid kampus ya. Wakafin masjid kampus. Masya Allah. Nah, kita seperti sudah habis. Dokter, mungkin ini kita memberikan ini quiz ya. Quiz. Jawaban dulu kali. Ada 4 ya? Kuis yang baru dulu kali, Mas. Kuis yang baru boleh. Kuis yang baru. Tadi ada anak main di masjid tuh. Anak mana tuh yang main masjid? Ada kampung mana kan gitu kan? Anak kampung mana yang main di masjid tadi? Yang Aisyah pada nonton pedangnya menyanyi. Dari mana gitu? Iya, anak dari mana itu? Baik, kepada Anda yang sudah tahu jawabannya, silakan mengirimkan SMS dengan cara mengetik kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kirimkan ke 0818995993 atau di email pusatkajianhadis@gmail.com. Ya. Nah, untuk pemenang yang sebelumnya nih kita baca agak banyak nih Mas nih karena pernah ada pengulangan ya. Ya. Kuis 1 September, siapakah Bibi Ibn Abbas radhiyallahu anhu? Jawabannya adalah siapa Ustaz? Maimunah binti Haris. Iya, Maimunah binti Haris karena istri beliau kan namanya Maimunah. Maimun, bulanku. Yang menang adalah Maimun, bulanku. Yang benar juga itu. Ini pemenangnya, Ustaz. Namanya Ocit Abdul Rashid. Kemudian yang kedua Suzana Sungkar di Sleman, Yogyakarta. Allah. Ya. Kemudian berikutnya Dokter, pertanyaannya siapakah saudara tiri Aisyah? Saudara tiri Aisyah radhiyallahu anha, jawabannya ada berapa nih ya? Ada Abdullah, ada Muhammad, ada Abdurrahman, ada Asma, ada Ummu Kulsum. Yang mana tuh? Yang mana aja jawabnya adalah benar. Kayaknya belum ada yang menjawab tepat kali ya. Baik, kita loncat ke yang berikutnya. Nah, siapakah yang wajahnya mirip Rasulullah? Subhanallah. Ini jawabnya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bukan Hasan. Hasan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, Husain dari atas ke ini. Ulangi. Siapakah yang wajahnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Hasan dan Husain itu kan Husain atas ke bawah. Husain dari sini ke sini mirip Rasul. Hasan dari pusar ke bawah. Kalau gaya jalannya itu miripan Hasan. Gaya duduknya miripan Hasan. Tapi kalau wajahnya miripan Husain. Subhanallah. Masya Allah. Kemudian ini juga belum ada yang pemenangnya. Dan yang berikutnya satu lagi, Dokter. Satu lagi, bolehkah sholat di atas kasur? Jawabannya boleh. Ya, pemenangnya adalah Haryawan Rustanto, kemudian Gusti Wahdaniah di Surabaya dan Farid Al-Muhayyad Uhib Hamdani. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kepada Anda yang sudah mendapatkan, insyaallah akan mendapatkan paket dari Pusat Kajian Hadis. Baik, saya kira itu Dokter. Terima kasih Ustaz Mansur. Ya, subhanallah, mohon doain semua. VSI-nya ya. Insyaallah. Ya lancar. Jangan cuma doain, disumpahin supaya lebih mantap. Boleh disumpahin ya? Boleh. Sumpah baik. Baik, terima kasih pemirsa. Mohon maaf bila kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina wa maulana Muhammadin